Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai metode pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indi Nuraini dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Apa itu PBL? Menurut Kamdi pada tahun 2007 mengatakan bahwa Problem Basic Learning merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Kemudian, menurut Bush pada tahun 1995 juga mengatakan bahwa Problem Basic Learning merupakan model pembelajaran yang membuat siswa merasa tertantang untuk belajar secara berkelompok yang bertujuan untuk mencari solusi dari akar permasalahan yang ada di dunia nyata. Masalah ini digunakan untuk mengikat siswa yang mempunyai rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud tersebut. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran Problem Basic Learning. Prinsip pembelajaran Problem Basic Learning dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada belajar adalah proses konstruktif, yang kedua ada knowing about knowing atau metakognitis, yang ketiga ada faktor-faktor kontekstual dan sosial. Baik, yang pertama adalah belajar adalah proses konstruktif. Belajar adalah proses kondusif, bukan penerimaan. Maksudnya yaitu pembelajaran tradisional didominasi oleh pandangan bahwa belajar adalah penuangan pengetahuan ke kepalaan siswa. Maksudnya kepala siswa dipandang kosong, dipandang sebagai kotak kosong yang siap diisi melalui repetisi dan penerimaan. Jadi, pelaksanaan pembelajaran selama ini dianggap sebagai perekaman materi oleh guru kepada otak siswa. Padahal menurut teori psikologis kognitif modern, memori merupakan struktur asosiatif di mana pengetahuan disusun dalam jaringan antar konsep, mengacu pada jalinan semantik. Ketika belajar, terjadi informasi baru yang digandengkan pada jaringan informasi yang telah ada. Jalinan semantik tidak hanya menyangkut bagaimana menyimpan informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu diinterpretasikan dan dipanggil. Dan dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa dilatih untuk mampu mengumpulkan konsep-konsep agar tujuan pembelajaran itu dapat terekam di kepala siswa tersebut. Kemudian ada knowing about knowing atau metakognisi. Knowing about knowing merupakan pembelajaran prinsip kedua yang sangat penting dalam belajar, adalah proses cepat bila siswa mengajukan keterampilan self-monitoring atau secara umum mengacu pada metakognisi. Metakognisi dipandang sebagai elemen esensial keterampilan belajar seperti setting tujuan,
what am I going to do. Sedangkan strategi seleksi dan evaluasi tujuan. Keberhasilan pemecahan masalah tidak hanya tergantung pada kepemilikan pengetahuan konten, akan tetapi penggunaan metode pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Secara khusus, keterampilan metakognisi meliputi kemampuan memonitor perilaku belajar diri sendiri, yakni menyadari bagaimana suatu masalah dapat dianalisis dan apakah hasil permasalahan tersebut masuk akal. Dan yang ketiga ada faktor-faktor kontekstual dan sosial. Prinsip ketiga ini merupakan penggunaan pengetahuan, di mana mengarahkan siswa untuk memahami pengetahuan dan mampu menerapkan proses pemecahan masalah merupakan tujuan yang sangat ambisius. Pembelajaran biasanya dimulai dengan menyampaikan pengetahuan oleh guru kepada siswa, kemudian disertai dengan pemberian tugas-tugas berupa masalah untuk meningkatkan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran problem basic learning. Karakteristik pembelajaran problem basic learning dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belajar dimulai dengan satu masalah. Yang kedua, memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin ilmu. Kemudian, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Kemudian, yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari dalam produk atau kinerja. Selanjutnya ada tahap-tahap pembelajaran problem basic learning. Tahap-tahap pembelajaran basic learning dibagi menjadi 5 bagian yang dikemukakan menurut Lipinski pada tahun 2005. Yang pertama yaitu ada penyampaian ide. Pada tahap ini dilakukan secara curah pendapat. Peserta didik merekam semua daftar masalah yang akan dipecahkan, kemudian mereka diajak untuk melakukan penelaahan terhadap ide-ide yang dikemukakan atau mengkaji seberapa pentingnya relevansi ide berkenaan dengan masalah yang akan dipecahkan tersebut. Kemudian menentukan validitas masalah untuk proses kerja melalui masalah. Yang kedua ada penyajian fakta yang diketahui. Pada tahap ini peserta didik diajak mendata sejumlah fakta pendukung sesuai dengan masalah yang telah mereka ajukan. Tahap ini juga membantu mengklarifikasi kesulitan yang diangkat dalam masalah. Tahap ini mungkin juga mencakup pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik berkenaan dengan isu-isu khusus, misalnya pelanggaran kode etik, teknik pemecahan masalah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada mempelajari masalah. Peserta didik diajak untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu kita ketahui untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Setelah melakukan diskusi dan konsultasi, mereka melakukan penelaahan atau penelitian dan mengumpulkan informasi. Peserta didik juga melihat kembali ide-ide awal untuk menentukan mana yang masih dapat dipakai, karena seringkali pada saat peserta didik menyampaikan masalah-masalah, mereka menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi proses atau tindakan untuk mengeliminasi ide-ide yang tidak dapat terpakai. Kemudian yang keempat ada penyusunan tindakan. Pada tahap ini, peserta didik diajak mengembangkan sebuah rencana tindakan yang didasari atau hasil temuan mereka. Rencana tindakan ini berupa suatu rencana
apa yang mereka akan lakukan berupa suatu rekomendasi atau saran-saran untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima ada evaluasi. Pada tahap ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, bagaimana pembelajar dan evaluator menilai produk atau hasil akhir proses. Dan yang kedua, bagaimana mereka menerapkan tahapan BPM untuk bekerja melalui masalah. Kemudian yang ketiga ada bagaimana pembelajar akan menyampaikan pengetahuan hasil pemecahan masalah atau sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka, dan peserta didik menyampaikan hasil-hasil penilaian atau respon-respon mereka dalam berbagai bentuk yang beragam, misalnya secara lisan atau verbal, atau juga melalui laporan tertulis atau sebagai suatu bentuk penyajian formal lainnya. Dan yang terakhir merupakan kelebihan dan kelemahan problem basic learning. Kelebihan problem basic learning diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah menurut cara-cara atau gaya belajar individu masing-masing. Dengan cara mengetahui gaya belajar masing-masing individu, kita diharapkan dapat membantu menyesuaikan dengan pendekatan yang kita pakai dalam pembelajaran. Yang kedua ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dan yang ketiga ada peserta didik dilatih untuk mengembangkan cara-cara menemukan atau bertanya, mengungkapkan, serta menjelaskan atau mendeskripsikan, mempertimbangkan, dan membuat pertimbangan, serta dapat membuat keputusan. Dengan demikian, peserta didik menerapkan suatu proses kerja melalui suatu situasi bermasalah yang selain mengandung masalah. Kemudian ada kelemahan pembelajaran problem basic learning. Kelemahan dalam menerapkan metode pembelajaran problem basic learning diantaranya yang pertama, pembelajaran model problem basic learning membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, perlu ditunjang oleh buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau pemahaman dalam kegiatan belajar, terutama membuat soal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.